Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pagi Bu. Apa kabarnya pagi ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Semuanya bahagia ya setelah lebaran Ibu lihat. Kalau gitu Ibu mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah yang pernah Ibu lakukan, baik perbuatan maupun ucapan yang tidak berkenan di hati Anda semua. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Tapi sebelum di absen, Ibu minta tolong ketua kelasnya tolong disiapkan dulu kelasnya ya. Kelasnya bilang berdoa mulai. Oke, Ibu absen ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, untuk materi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang tekanan zat cair terkhusus untuk hukum Pascal. Nah, ini kalau biasanya ayah atau saudara laki-laki Ananda itu biasanya mencuci mobil dibawa ke tempat cuci mobil atau cuci sendiri? Cuci sendiri ya. Ada yang pernah ke tempat pencucian mobil? Pernah lihat? Pernah lihat yang seperti ini, mobilnya terbang? Bukan terbang ya, ini mobilnya diangkat. Pernah lihat? Nah, jadi mobil ini itu seperti ada yang menyangga di sini, ada yang mendorong gitu dari bawah. Nah, ini kita akan mempelajari bagaimana cara kerja supaya mobil ini bisa terangkat padahal hanya dari satu seperti tiang besi ini. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama, kita akan mempelajari cara kerja alat pengangkat mobil hidrolik. Jadi tadi itu namanya alat pengangkut mobil hidrolik. Terus kita akan memahami penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir kita akan mempelajari cara menghitung gaya pada hukum Pascal. Oke. Nah, ini di instruksinya disuruh klik dulu. Kita klik dulu ya kalau gitu. Hukum Pascal itu kalau tekanan. Nah, jadi di sini abang ini sedang mempraktekkan bagaimana cara kerja dari pompa hidrolik yang bisa mengangkat mobil tadi. Nah, ini semacam seperti suntikan dan kemudian ini ada zat cair atau fluida yang diisikan ke dalam sini lalu ditekan, diberi tekanan sehingga mobil ini bisa terangkat. Nah, jadi ada beberapa konsep ya, ada beberapa istilah. Dia diberi tekanan, kemudian ada fluida yang ditekan di dalam sini sehingga dia menyebar ke segala arah dan mengangkat sisi yang satunya. Oke. Sudah mengerti ya Nanda tentang yang dijelaskan oleh abang tadi? Bagaimana? Tadi ada apa aja? Apa yang dikasih kesuntikannya? Ada benda cair di dalamnya ya. Benda cair itu adalah fluida. Nah, biar benda cair itu bergerak, kita melakukan apa? Tekanan. Kita
terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu akan membuat 3 kelompok ya. Jadi pembagian kelompoknya mau Ibu yang bagikan atau sesuai tempat duduk? Sesuai tempat duduk ya. Mungkin bisa dari siapa? Mutiara, Dina sama Mila kelompok 1, terus Sisri, Neni sama Anissa kelompok 2, dan Vira sama Putri kelompok 3. Gak apa-apa ya berdua ya. Oke, boleh silakan merapat sama temannya. Dan setiap kelompok harus menyiapkan satu device atau satu handphonenya untuk kita uji pemahaman. Nanti kita pakai quiz ya. Nah, bisa diikuti langkahnya ya, atau mau di scan aja? Mau dimasukkan manual atau scan aja? Manual aja ya, oke. Jadi pertama masukin dulu ini di internetnya, joinmyquiz.com, kemudian masukkan kodenya. Silakan ya, Ibu kasih waktu 3 menit dari sekarang. Sudah? Ada 2 yang belum masuk. Kelompok siapa? Nah, ya. Silakan diisi ya soalnya, dibaca pelan-pelan. Mana yang sesuai dengan penjelasan Abang dan Ibu tadi, Abang di video yang tadi. Nah, bisa, sudah benar. Kelompok Mila, Mutiara sama Gina belum masuk? Oh iya, nah udah masuk. Iya, 1 aja. Ayo silakan dijawab. Kelompok 1. Dibaca pelan-pelan. Mana yang sesuai dengan penjelasan tadi sebelumnya? Nah, semua jawabannya sudah benar ya. Jadi berarti Anda semua sudah paham sejauh ini tentang pengertian dari bunyi dari hukum Pascal. Oke, kita lanjutkan presentasinya. Nah, ini lebih jelas lagi. Bunyi dari hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Jadi tekanan yang tadi itu diberikan, kemudian ruang tertutup tadi ialah ruas
mendapatkan gaya yang sama besar, sehingga yang sebelah kirinya itu atau yang bagian mobil tadi bisa terangkat. Oke. Nah, ini kan dari bentuknya seperti ini kan? Nah, jadi dari sini diberikan gaya yang mana gaya itu merupakan F simbolnya, kemudian diberikan tekanan pada ruas ini namanya piston ya tutupnya. Jadi P simbolnya, piston ini mempunyai luas penampang, yang mana luas penampang itu disebut dengan A. Kemudian diberikan ke sini, dia berjalan. Nah, sampailah ke sini. Piston yang besar ini kita sebut sebagai P2, yang mana piston itu punya luas penampang juga, jadi kita namakan sebagai A2 dan memunculkan gaya untuk mengangkat mobil yang kita sebut dengan F2. Nah, nih diberikan gaya tekan kepada piston kecil di luas penampang 1, kemudian zat cairnya memenuhi ini semua dan memberikan gaya kepada mobil kepada piston 2 untuk mengangkat mobil. Jadi tekanan piston kecil sama dengan tekanan piston besar. Jadi P1 sama dengan P2. Nah, itu tadi penjelasan yang tentang rumusnya ya. Kalau gitu sekarang kita coba kerjakan satu soal ini. Ibu akan terangkan lagi tentang rumusnya, yaitu pertama ada F1 merupakan gaya, kemudian ada luas penampang, kemudian F2 jadi pada akhirnya P1 sama dengan P2. Yang ini kita sebut P1, yang ini kita sebut P2, yang besar dan yang kecil. Jadi P1 sama dengan P2, yang mana P sama dengan F per A. Gaya sama dengan tekanan sama dengan gaya dibagi luas penampang. Jadi karena P1 sama dengan P2, jadi F1 sama dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Nah, jadi ini merupakan rumus dari untuk mencari besar gaya untuk mengangkat mobil yang tadi. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita akan menggunakan rumus yang ini. Nah, ada yang mau mencobakan? Kita coba sama-sama aja ya. Jika A2
25.000 Newton. Berarti berat mobil ada di F2. Nah, F2 sama dengan 25.000 Newton. Yang ditanya adalah F1. Oke, cara menjawabnya itu kita tulis dulu rumusnya. Rumusnya adalah F1 F1 A1 sama dengan F2 per A2. Nah, yang mana F1-nya? Yang kita cari. Jadi, kita tulis lagi F1. A1-nya yang mana? 5 cm. 5. Terus sama dengan F2 25.000 Newton. Terus A2-nya 2.000. Oke, jadi cara mencarinya Anda sudah tahu ya. Kita coret dulu 3 nolnya, coret lagi. Nah, terus kita cari lagi F1 sama dengan 5 ini pindah ke sini ya, karena bisa dipindahkan. 25 per 2 dikali 5. Nah, kemudian F1 sama dengan 25 dikali 5 125. Terus 25 dibagi 2, ada yang bisa jawab? Coba tunjuk tangannya. Siapa Mila? Berapa Mila? 62,5. Satuannya Newton. Oke, bagus ya. Berarti Anda sudah paham ya. Untuk sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah cukup? Sudah cukup paham maksudnya tentang rumusnya? Ada yang mau bertanya lagi enggak? Cukup ya? Oke. Nah, ternyata kita ada uji pemahaman sekali lagi ya. Siapkan lagi HP-nya seperti tadi Ananda. Nah, ini silahkan join terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 3 menit dari sekarang. Sudah masuk semua? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Kita mulai ya. Silakan Anda cari sesuai dengan rumus yang telah kita pelajari. Oke. Nah, sudah ada kelompok 1 yang menjawab, 2 kelompok lagi
selamat. Ini kita berikan juara satunya untuk semua kelompok karena sudah berhasil memahami materi yang kita pelajari pada hari ini. Oke. Untuk selanjutnya, nah untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Untuk materi selanjutnya itu kita boleh Ananda review di rumah, dan untuk kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.